Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Judi Saputra. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin saya sampaikan tentang pseudocode. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang developing an algorithm. Nantinya saya akan menyampaikan 3 submateri. Yang pertama ada defining the problem, yang kedua designing a solution algorithm, yang ketiga checking the solution algorithm. Nah, yang pertama ada defining the problem atau mendefinisikan sebuah masalah. Nah, di sini teman-teman dilibatkan untuk membaca ulang sebuah masalah dengan cermat sampai teman-teman memahami apa yang diperlukan. Untuk membantu analisis awal ini, masalah itu dibagi menjadi tiga komponen terpisah. Yang pertama itu ada input yang berupa daftar sumber data yang disediakan untuk masalah. Yang kedua, output berupa daftar output yang dibutuhkan. Yang ketiga, pemrosesan berupa daftar tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang diperlukan. Nah, saat teman-teman membaca rumusan masalah, komponen input, output mudah diidentifikasi karena menggunakan kata-kata deskriptif seperti kata benda dan juga kata sifat. Komponen pemrosesan juga diidentifikasi dengan mudah. Pernyataan masalah biasanya menggambarkan langkah-langkah pemrosesan sebagai tindakan menggunakan kata kerja dan kata keterangan. Nah, dalam beberapa masalah pemrograman, input, proses, dan juga output itu mungkin tidak didefinisikan dengan jelas. Dalam kasus seperti itu, teman-teman harus berkonsentrasi pada output yang diperlukan. Untuk melakukan hal ini, kita harus menentukan input terlebih dahulu, dan selanjutnya kita harus menentukan langkah-langkah pemrosesan. Selanjutnya akan menghasilkan output yang dihasilkan. Nah, teman-teman jangan mencoba untuk menemukan solusi sebelum masalah sepenuhnya didefinisikan. Jadi, teman-teman harus mendefinisikan sebuah masalah terlebih dahulu. Nah, baru teman-teman bisa mencoba untuk menguraikan atau menemukan sebuah solusi. Nah, adapun diagram yang mendefinisikan sebuah masalah, ada input, proses, dan juga output. Nah, di dalam input ini berisi tentang sebuah masalah-masalah, dan untuk proses itu biasanya berisi tentang kata kerja pemrosesan. Nah, teman-teman saat menulis setiap kata kerja pemrosesan, teman-teman sertakan juga objek atau kata benda yang terkait dengan setiap kata kerja. Nah, di langkah-langkah pemrosesan ini akan mengubah input menjadi output atau keluaran yang diinginkan. Nah, ketika teman-teman menulis langkah-langkah pemrosesan dalam suatu algoritma, gunakan kata-kata yang menggambarkan pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal tugas atau fungsi tertentu. Nah, untuk selanjutnya ada designing a solution designing a solution algorithm. Nah, setelah teman-teman mendefinisikan sebuah masalah dengan benar atau dengan baik, teman-teman bisa memulai untuk menguraikan sebuah solusi dari sebuah algoritma. Nah, upaya pertama dalam merancang algoritma solusi itu biasanya tidak
tidak serta-merta bisa menghasilkan produk jadi ya teman-teman. Maka langkah solusi mungkin nantinya dapat diubah atau juga dapat dihapus. Nah teman-teman, dalam menguraikan sebuah solusi bisa menggunakan pseudocode. Kalau teman-teman lupa bisa membuka video saya yang kemarin. Nah, kenapa harus menggunakan pseudocode? Karena relatif mudah untuk menambah, menghapus, dan juga mengubah sebuah instruksi. Nah, teman-teman juga jangan ragu untuk mengubah algoritma atau bahkan membuangnya dan juga memulai ulang. Nah, jika teman-teman tidak sepenuhnya puas dengan algoritma atau jika algoritma teman-teman tidak benar, nah program teman-teman tidak akan pernah benar. Nah, adapun beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam algoritma solusi ini. Yang pertama, ada sebuah nama telah diberikan untuk algoritma. Yang kedua, pernyataan N di akhir algoritma itu menunjukkan bahwa algoritma itu selesai. Yang ketiga, semua langkah pemrosesan antara nama algoritma dan pernyataan N telah diidentasi agar mudah dibaca. Yang keempat, setiap langkah pemrosesan dalam diagram pendefinisian berhubungan langsung dengan satu atau lebih pernyataan dalam algoritma. Selanjutnya ada checking the solution algorithm. Nah, setelah teman-teman mendefinisikan sebuah masalah, menguraikan solusi, akan ada checking the solution algorithm atau uji kebenaran dari solusi yang teman-teman buat. Nah, langkah ini diperlukan karena sebagian besar kesalahan logika utama itu terjadi selama pengembangan algoritma, dan jika tidak terdeteksi kesalahan ini dapat diteruskan ke program. Selanjutnya ada selection text data, selecting the text data. Saat memilih data uji untuk memeriksa algoritma, lihat spesifikasi program dan pilih kasus uji sederhana yang didasarkan pada persyaratan spesifikasi, bukan algoritma. Nah, dengan melakukan ini, teman-teman masih dapat berkonsentrasi pada apa yang seharusnya dilakukan oleh program. Nah, adapun langkah-langkah dari dash checking and algorithm. Ada 6 langkah dash checking suatu algoritma. Yang pertama itu pilih kasus uji input sederhana yang valid, 2 atau 3 kasus uji biasanya itu sudah cukup. Yang kedua ada tetapkan hasil sederhana yang diharapkan untuk setiap kasus uji. Ini adalah salah satu alasan untuk memilih data uji sederhana. Yang ketiga, buatlah tabel pada selembar kertas dari nama variabel yang relevan dari dalam algoritma. Yang keempat itu jalankan kasus uji pertama melalui algoritma, baris demi baris. Simpan catatan langkah demi langkah dan dari isi setiap variabel dalam tabel saat data melewati logika. Yang kelima, ulangi proses workflow menggunakan kasus data uji lainnya hingga algoritma telah mencapai akhir logisnya. Yang keenam atau yang terakhir,
periksa apakah hasil yang diharapkan yang ditetapkan pada langkah kedua itu cocok dengan aktual yang dikembangkan pada langkah yang kelima. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.